Bab ke-26 Tebakan Wulan Benar. Mendengar ucapan istrinya, Ega sedikit terkejut. Benarkah Wulan bicara seperti itu pada ibunya? Secara kan selama ini, Ega mengenal baik jika istrinya adalah wanita yang lembut dan penyabar. "Kamu berbicara seperti itu kepada ibu?" tanya Ega. Wulan menggeleng. "Enggak lah, Mas. Wulan ya nggak mungkin bicara tidak sopan seperti itu. Sekesal apapun aku sama ibu, nggak mungkin tega ngomongin laki begitu. Terus apa bedanya Wulan sama ibu kalau begitu?" jawab Wulan. "Oh, lah terus? Tadi bicara apa saja?" Saat itu, Ega sedang di dalam kamar mandi. Wulan melihat ponselnya berdering. Ketika memeriksa, dia melihat kontak nama ibu yang memanggil. Sebenarnya Wulan ragu untuk mengangkat, tetapi biar bagaimanapun juga itu adalah ibu, seseorang yang dirindukan oleh Wulan. Rindu bukan karena telah lama tidak bertemu, namun rindu akan sentuhan tangan yang belum pernah Wulan bisa rasakan. "Assalamualaikum." Wulan. "Waalaikumsalam. Apa kabarnya kamu, Wulan?" Suara ibu terdengar sedikit gugup dari sana. "Baik, Bu." "Oh iya. Tentu saja kabar kamu baik, Wulan. Suami kamu ternyata bukan seperti yang ibu pikirkan selama ini." "Maafkan ibu ya, Wulan. Selama ini ibu sudah salah sangka." "Nggak apa-apa, Bu. Lagian salah Mas Ega yang nggak mau terus terang." Iya benar. Itu salah Ega pakai nyumputin identitas aja. Sok mau jadi karakter novel-novelan. CEO yang menyamar menjadi gembel ya. Duh, ibu sampai malu rasanya." Ibu terdengar terkikik kecil. "Untuk pelajaran saja, Bu. Lain kali jangan menilai orang dari covernya aja. Belum tentu cover jelek, dalamnya juga jelek kan? Kita juga harus bisa menghargai perasaan orang, meskipun orang itu miskin sekalipun, karena orang miskin juga manusia. Bukankah orang kaya juga bisa mendadak miskin? Ibu ingat Pak Haji Romlan tetangga sebelah komplek kita itu nggak?" "Iya," Wulan ingat. Duh, ini Wulan mau ngomong apaan sih? Pakai bawa-bawa Pak Haji Romlan segala. Perasaan ibu mendadak jadi tidak enak. "Dia dulu kaya raya kan?" kata ibu. Pak Romlan sombongnya minta ampun. Tahu-tahu rumahnya kebakaran, hartanya ludes dan sekarang hidupnya kelilit hutang. "Dek," kata-kata Wulan seperti sebuah sindiran. Atau Wulan sengaja menyindir? Ibu berpikiran seperti itu. Iya benar Wulan. Itu sama seperti ibu saat ini. Ibu kelilit hutang. "Heks," jawaban ibu, tetapi hanya sebatas tenggorokan. "Terus Mas Jaka Kulit Panggul Pasar itu, yang suka nolongin kita bawa belanjaan, ibu masih ingat?" "Iya ingat," jawab ibu setengah malas. Nelpon niatnya mau ngomong penting, malah dapat ceramah dari si Wulan. Tapi tidak apa, dengerin dulu aja. Iyain aja dulu, penting nanti bisa ada kesempatan untuk ngomong niatnya sama Wulan. Duh, mudah-mudahan pintu hati Wulan dibukakan. Semoga Wulan tidak menyimpan dendam atas hinaan ibu selama ini. Itu adalah harapan ibu. Lalu kembali mendengarkan ceramah Wulan. "Nggak nyangka ya, Bu, Mas Jaka sekarang jadi bos angkot. Gegara nolongin bapak-bapak nyasar. Tahunya si bapak itu orang kaya yang nggak punya anak. Jadi Mas Jaka diangkat anak dan sekarang hidupnya jaya." "Iya, Wulan. Ibu tahu cerita itu." Ini ngomong-ngomong agak kemana?
Kok sepi? Lagi sibuk sama perusahaannya yang katanya gede banget itu ya, Lan? Enggak, Bu. Mas Ega udah pulang. Lagi mandi sekarang. Oh iya, Ibu lupa kalau suami kamu itu bos. Jadi kerja semaunya sendiri. Enggak juga lah, Bu. Mentang-mentang bos gitu, kerja seenaknya. Enggak bisa begitu. Nanti malah bangkrut. Jadi dihina orang lagi suami Bulan. Kembali hati ibu tersindir. Iya, Wulan. Maaf ya. Selama ini ibu menghina suami kamu. Maafkan ibu. Dengan sangat mengurangi gengsi, ibu meminta maaf walau belum terdengar tulus. Kalau Wulan mah, sepertinya sudah biasa deh. Dari orang juga nggak pernah dipuji ibu. Hehe, bercanda, Bu. Jangan masukin ke hati. Niat Wulan memang nggak bercanda sih. Sekarang ibu menelan ludah. Dia menunduk meskipun Wulan tidak bisa melihatnya. Itu anak yang tidak ia anggap selama ini. Lihatlah Rita. Anak yang kamu sesali kehadirannya, sekarang dia malah yang ada di atas melebihi anak-anak yang dibanggakan olehmu. Wulan bernasib baik, bisa menjadi kebanggaan keluarga. Tanpa sadar, sedikit ada rasa penyesalan bercampur malu yang banyak di hati ibu. Tapi itu tidak juga membuat ibu meneteskan air mata penyesalan. Sepatutnya ibu meminta maaf sama Mas Ega. Wulan melanjutkan ucapannya. Iya, Wulan. Ibu nanti kapan-kapan mau meminta maaf pada Ega. Sekarang, bisakah ibu minta bantuan Wulan dulu? Jawab ibu terdengar begitu berterus terang jika perlu bantuan. Iya, Bu, bantuan apa? Kalau masalah biaya berobat Bapak, nggak usah khawatir. Mas Ega sudah berencana untuk membawa Bapak berobat ke rumah sakit besar agar Bapak cepat sembuh dan tidak kambuh-kambuh lagi. Itu sudah pasti, Wulan sudah pernah merundingkan ini dengan Ega. Tujuan utama agar Bapak bisa sehat kembali tanpa harus bolak-balik berobat rutin bulanan. Tujuan yang kedua, Wulan bisa menebak jika suatu hari nanti sakit Bapak bisa menjadi alasan ibu dan saudaranya untuk memanfaatkan suaminya. Wulan tidak ingin itu terjadi. Di samping dia ingin ibu dan saudaranya sadar agar bisa sedikit menghargai apa arti kekeluargaan tanpa harus memandang kedudukan dan uang. Di samping itu juga, Wulan tidak ingin Aga salah paham jika sampai dimanfaatkan oleh mereka. Sebagai istri, Wulan harus bisa menjaga harga diri suaminya juga. Tidak boleh lagi diremehkan keluarganya. Cukup yang sudah-sudah. Bukan ingin membalas dendam, tidak munafik, Wulan memang sakit hati sama ibu dan saudaranya. Tetapi untuk memanfaatkan suaminya, tunggu dulu. Wulan tidak sebodoh itu. Bukan itu, Wulan. Ibu ini sedang kesulitan. Ibu punya hutang kepada Bu Dewatimu. Mana janji ibu setelah hajatan Dinda selesai? Uang dari amplop para tamu cuma cukup buat nutup kurang dekorasi sama catering. Apa Wulan bisa bantu? Coba Wulan rundingan sama Ega dulu. Ega pasti punya banyak simpanan. Ibu pakai dulu ya. Tadi Wulan sudah menebak jika ibu menelponnya untuk itu. Tapi Wulan berharap tidak akan. Mudah-mudahan ibu menelpon hanya untuk berkabar ria. Rupanya tebakan Wulan tidak meleset. Oh, kalau itu, Wulan gak bisa janji, Bu. Loh, kenapa? Bukannya Ega pengusaha kaya raya Wulan? Dia adalah atasan suami Dinda loh. Ibu dengar sendiri dari suami Dinda malam itu.
Masa Ega nggak punya uang kalau cuma sebesar 50 juta? Kemarin saja kan Ega dengan mudah kasih sumbangan ke kami 50 juta. Dan kalau yang sekarang ibu nggak minta, ibu pinjem Wulan. Jangan khawatir, nanti ibu balikin kok. Ucap ibu dengan nada memelas. Iya, Bu. Mas Ega memang punya. Tapi masalahnya, sebentar lagi Mas Ega mau buat acara resepsi pernikahan kami. Mas Ega udah keluarin uangnya untuk itu. Belum lagi Mas Ega habis beli perusahaan baru, nggak tahu di mana itu. Pokoknya setahu Wulan, uang Mas Ega udah ludes deh. Meskipun masih ada kan buat biaya sehari-hari kami, dan keperluan Mas itu banyak banget. Jadi Wulan nggak berani. Mana Mas Ega juga udah nyumbang banyak sama ibu. Malu juga Wulan mau ngomongnya sama Mas Ega. Nanti dikira morotin lagi. Maaf ya, Bu. Bukan nggak mau bantu ibu. Ibu mendengus kecewa. Tidak menyangka jika Wulan menjawab demikian. Tadinya ibu berpikir Wulan masih sama dengan Wulan yang dulu. Mudah dikendalikan. Aduh Wulan, tolong ibu sekali ini saja. Apa ibu ngomong langsung sama Ega ya? Ibu kembali mencoba berharap. Kalau menurutku, jangan Bu. Malulah. Waktu Mas Ega tinggal di rumah ibu, perlakuan kita kurang baik sama Mas Ega. Masa iya giliran susah minta bantuannya? Omongan Wulan begitu terasa menusuk hati ibu. Meskipun Wulan menyebutkan kata kita, ibu sudah mengerti jika kita yang dimaksud Wulan adalah ibu dan lainnya. Wulan tidak termasuk, bapak juga tidak termasuk. Ibu jadi mati kutu dan tidak bisa lagi ngomong apa-apa. Bu, mending minta bantuan suami Dinda dulu. Suami Dinda juga pengusaha loh. Meskipun hanya orang kepercayaan Mas Ega yang disuruh mengelola perusahaan cabang kecil Mas Ega, tapi pasti punya banyak simpenan. Ibu boleh minta bantuannya. Ibu banyak hutang juga demi pesta mereka kan? Dan suami Dinda juga kayaknya belum memberi bantuan apa kan sama kalian? Skak mati sekali lagi dari Wulan membuat ibu bungkam. Iya, suami Dinda benar pengusaha. Tapi kalimat hanya orang kepercayaan, ditambah perusahaan cabang kecil milik Ega, itu sudah cukup menjadi semacam kata hinaan halus dari Wulan untuk suami Dinda yang ibu bangga-banggakan sampai rela menghutang sana-sini. Dan kenyataan memang seperti itu adanya, selama persiapan pesta sampai pesta berakhir, seperak pun yang namanya Alex belum memberi bantuan kepada pihak keluarga wanita. Ya sudah Wulan. Ibu mau coba ngomong sama Dinda dulu. Suara ibu lemas menutup panggilan tanpa sempat mengucapkan salam.